Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya peserta didik? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang isinya kita memohon untuk bekerja di perusahaan yang kita tuju. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu terbagi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah tesis pernyataan umum, dan yang kedua adalah argumentasi, sedangkan yang ketiga adalah penegasan. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Adakah yang tahu apa itu sistematika dalam surat lamaran pekerjaan? Yuk simak dengan baik. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat, yaitu nama kota, kemudian diakhiri tanda baca koma, kemudian ditulis tanggal, nama bulan, dan tahun tanpa tanda baca titik ya. Jangan lupa lagi, untuk penulisan nama tempat harus menggunakan huruf kapital di awal, dan juga nama bulan sama, yaitu huruf kapital di awal. Untuk selanjutnya yaitu perihal. Perihal isinya adalah surat lamaran pekerjaan. S-nya huruf kapital, lamaran L-nya kecil, pekerjaan P-nya kecil, tanpa tanda baca titik. Untuk selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran itu berisi misalnya berkas yang kita akan sajikan di dalam surat lamaran pekerjaan, misalnya 5 lembar misalnya. Untuk selanjutnya yaitu adanya alamat yang dituju. Alamat yang dituju tentu saja harus lengkap ya, nama perusahaannya, kemudian sekali lagi tanpa tanda baca titik di akhir. Setelah itu baru kita lanjutkan ke salam pembuka, yaitu dengan hormat. Dengan hormat, D-nya huruf kapital, H-nya kecil, diakhiri tanda baca koma. Langkah selanjutnya yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka sesuai dengan tujuannya. Jika surat lamaran pekerjaannya itu kita peroleh dari iklan, maka kita sebutkan surat kabarnya, edisi, dan tanggal pada saat surat lamaran pekerjaan itu yang akan kita buat. Tentu supaya untuk penerbitnya juga harus kita sampaikan, karena takutnya berita tersebut kadaluarsa. Setelah itu nanti ada kualifikasi diri, nama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, kemudian alamat. Ini untuk apa fungsinya? Tentu saja ini sebagai identitas pelamar. Dan untuk penulisannya kita tidak perlu menggunakan huruf kapital pada saat penulisannya nama, titik 2, N-nya huruf kecil, titik 2 baru menggunakan huruf kapital di penulisan awal untuk penulisan nama. Begitu selanjutnya. Kemudian setelah itu adanya yang namanya isi. Nah, dari isi itu sesuai dengan yang tadi Ibu katakan, adanya kualifikasi diri. Kemudian di bagian isi juga ada yang namanya melampirkan berkas, yaitu tentang fotokopian mulai dari KTP, kemudian ijazah atau segala sesuatu yang dibutuhkan di perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya penutup. Apa itu penutup? Yaitu penegasan bahwa kita sungguh-sungguh ingin bekerja di saat tempat tersebut. Penegasan itu isinya besar harapan saya untuk bisa bekerja pada perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Bapak dan Ibu pimpin itu juga menggunakan huruf kapital ya, pada huruf B dan huruf I. Selanjutnya ada salam penutup, yaitu hormat saya, hanya kapital, saya S-nya kecil, diakhiri tanda baca koma, kemudian tanda tangan dan nama pelamar. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini tentang surat lamaran pekerjaan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.